Ibu Hana, selamat pagi teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang BMC kaos polos. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari BMC. BMC adalah pengertian dari suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perancangan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. BMC sendiri kepanjangan dari Business Model Canvas. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Di sini saya follow proportion kaos polos saya yaitu yang pertama bahannya lembut dan nyaman, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga cocok untuk rasa tropis, dan yang keempat sablon berkualitas. Yang kedua, customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Untuk customer segment dari kaos polos ini adalah sebentar ya. Nah, di sini yaitu adalah yang pertama toko kaos, yang kedua pemuda, yang ketiga komunitas, yang keempat event. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada channels. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Untuk channels yang saya pilih di kaos polos ini adalah yang pertama sosial media dan yang kedua komunikasi langsung. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship ini di dalam lingkup yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Untuk customer relationship dalam kaos polos yaitu yang pertama adalah media sosial dan yang kedua adalah kita menggunakan promo. Jadi semisal ada orang yang membeli kaos lebih dari satu, itu akan dapat potongan harga. Itu. Dan yang kelima adalah key activities. Key activities ini banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di dalam kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok activity. Activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Untuk activities dari kaos polos ini yang pertama adalah survei konsumen, yang kedua adalah packing, yang ketiga pemasaran, yang keempat direct marketing, yang terakhir marketing online. Oke. Yang keenam, key research. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui activities yang akan dijalankan. Dalam key resource, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Untuk key research di dalam kaos polos ini, yang pertama distributor bahan, yang kedua pekerja. Yang ketujuh adalah key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjadi dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key research dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang untuk key partnership ini kaos polos memilih yang pertama adalah konveksi, yang kedua toko bahan,
Yang ketiga jasa sablon, dan yang terakhir itu adalah ekspedisi seperti JNT, POS, JNI. Yang kedelapan adalah melalui proportion. Maaf, yang kedelapan adalah revenue streams. Untuk revenue stream ini, kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activities, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Lalu revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah didiskusikan. Untuk cost sendiri itu keuntungannya dari profit. Yang terakhir adalah cost structure. Cost struktur tidak hanya mendapat keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost struktur meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan mengelola pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Sekian dari saya, terima kasih.